Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat berkah serta ridhonya kegiatan di siang hari ini dapat terlaksana dengan baik ya. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Wandewi dan Ibu Rifa selaku narasumber di kegiatan di siang hari ini. Kegiatan di siang hari ini merupakan kegiatan rutin sharing knowledge dari pihak kami PLI ya Bu ya. Kebetulan kita ada tema yang agak penting di saat ini ya. Judulnya Are Imports Important? Yes, they are. Apalagi apabila kegiatan ini dihubungkan dengan rencana pengembangan bisnis perusahaan ke depan, masalah revenue, kehandaan operasi, dan lain-lain. Nah, kita bersumber telah melakukan kegiatan tersebut di perusahaannya. Jadi kita bisa dapat ya pengalaman mereka dalam melakukan kegiatan import di perusahaannya. Harapannya dari sharing ini kita bisa bikin peraturan perusahaan yang perlu kita siapkan, stakeholder yang berhubungan nanti dengan kita, SDM dan lain-lain. Jadi saya harapkan teman-teman memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, tanya sedalam-dalamnya terkait proses import ini. Syukur-syukur ada lesson learn yang bisa di-share ke kita, sehingga ke depan kita tidak tidak kosong gitu ya. Udah ada sedikit informasi terkait kegiatan ini. Harapannya prosesnya bisa jadi lebih cepat ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan teman-teman dimanfaatkan kegiatan ini, dan tidak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik-cantik dan baik hati ini karena mau share ke kita pengalamannya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan dari ibu. Terima kasih, sekian dari kami. Sambutannya terima kasih, semoga acara dapat berjalan lancar. Terima kasih Pak Medi. Dan kita mendapatkan benefit dari kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Medi atas sambutannya. Mungkin rekan-rekan semua, Bapak Ibu, untuk materi importasi hari ini bertujuan supaya sebagai dasar kita apabila kita ingin melakukan importasi, yang dimana kegiatan PLI ini bisnisnya semakin berkembang, yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan importasi ke depannya. Maka dari itu, dari Departemen Logistik mengundang Ibu Rifa dan Ibu Wandewi untuk menyampaikan materi terkait importasi, karena dari tim Pegasol sudah berpengalaman dalam penyampaian importasi ini. Oke. Baik, selanjutnya mungkin sebelum dimulai, izin saya membacakan dari CV singkat dari Ibu Rifa. Ibu Rifa atau dikenal dengan Ibu Indah Hairunisa Arifah, beliau menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada ilmu hubungan internasional, multinational business and strategic studies. Beliau memulai perjalanan karirnya di tahun 2016 di PT Pegasol, dan untuk sekarang berada pada procurement system and procedures. Dan kemudian beliau juga sudah tersertifikat Export-Import Indonesian Custom Law Executive Intensive Class. Oke,
Baik, selanjutnya sebelum masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi, mungkin diingatkan kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan setelah dari penyampaian materi. Dan mohon untuk mengikuti acara sampai selesai karena ada hadiah yang sangat menarik. Baik, untuk Ibu Rifa mungkin bisa menyampaikan materi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Medi, selaku Kepala Divisi Logistik, Bu Agis sebagai Kepala Departemen Logistik, izin dan teman-teman semua PLI, panggilannya apa ya kalau PGN kan Solutionation gitu ya. Perwira PLI ya, oke. Teman-teman perwira PLI semuanya, izin saya untuk sedikit cerita ya, sharing-sharing gitu terkait dengan proses importasi gitu ya. Mungkin sebelumnya juga disclaimer di sini bukannya tidak mendukung produk dalam negeri gitu ya, cuma di sini kami mencoba untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman apa saja sih yang sudah pernah kami lakukan gitu. Sebelumnya izin Bu Dewi untuk menyampaikan materi gitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Medi di awal, are import important, yes gitu ya. Dan di sini kita juga pakai S plural gitu ya, karena memang proses importasi ini tuh banyak. Proses importasi ini complicated gitu ya, dan apapun bisa kita impor sebenarnya gitu kan. Mungkin juga teman-teman sempat mendengar impor migas atau impor barang-barang bekas gitu ya yang bisa menimbulkan beberapa permasalahan gitu ya. Itu juga sebagai salah satu kenapa import ini important. Tapi di sini kita tidak membahas sampai jauh ke sana gitu ya. Kita mutasi pembahasan sharing kali ini untuk impor barang saja seperti itu. Mungkin boleh di next Mbak. Jadi nanti ada tiga poin utama. Yang di sini adalah regulasi dan peraturan, perencanaan impor, pelaksanaan impor, pertemuan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Karena memang kegiatan impor sebenarnya 3 ini, tapi dalam 3 ini tuh banyak sekali perihal yang memang harus kita jadikan concern dalam pelaksanaan impornya itu sendiri. Next. Nah, balik lagi ke tema are import important gitu ya. Yang pertama tadi yang sudah disinggung sama Pak Medi, potensi pengembangan bisnis perusahaan. Kemarin, tepat juga seminggu yang lalu, kami juga men-sharingkan ini terkait dengan importasi ke teman-teman engineer gitu ya, sebagai user. Mereka bertanya, Mbak Rifa, ada nih gitu ya, potensi untuk kita project gitu ya. Tapi memang ada beberapa barang-barang yang memang bisa langsung impor gitu ya, karena persyaratannya seperti itu gitu ya. Bagaimana ya caranya gitu? Itu guys sebenarnya juga potensi bisnis gitu ya dari perusahaan itu sendiri. Nah, potensi-potensi tersebut tetap kita akomodir gitu ya, tetap kita bantu untuk proses gimana perencanaannya, gimana terms and condition-nya itu seperti apa gitu ya. Dan yang namanya revenue perusahaan pasti dong gitu kan pengen kalau misalkan sekiranya ini bisa berdatangkan revenue-nya lebih besar, why not gitu kan. Jadi kita lebih concern-nya di situ gitu. Yang kedua di sini adalah sebagai salah satu proses penting dalam kegiatan pengadaan barang jasa. Jadi teman-teman juga beberapa kali ada pertanyaan, Mbak Rifa sebenarnya ada nggak sih proses importasi di Pegasol gitu ya? Beda nggak sih dengan proses pengadaan gitu ya? Kalau terkait dengan prosesnya, sebenarnya prosesnya ini berbeda, tapi satu rangkaian. Jadi memang tidak dipisahkan seperti itu. Proses bagaimana kita berkontrak, proses bagaimana kita mencari supplier, kita RFI kemana-mana, itu tetap di proses pengadaan sampai dengan terkontrak. Lalu kenapa impor itu juga penting dalam proses pengadaan? Bagaimana barang tersebut sampai atau terdeliver ke kebutuhan masing-masing user seperti itu. Jadi memang karena satu rangkaian harus menjadi bagian yang terintegrasi seperti itu.
Lalu untuk di beberapa teman-teman di K3S atau beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan seperti itu, sebagian kebutuhan material industri dan alat pendukung pemproyekan masih menggunakan kebutuhan di luar negeri. Contoh gitu ya, mungkin di teman-teman pengeboran minyak gitu ya, mereka membutuhkan rig gitu, di mana nilai keekonomisannya apabila memang lebih ekonomis untuk mendatangkan barang dari luar negeri gitu ya, biasanya teman-teman K3S yang lebih paham seperti itu juga dibutuhkan seperti itu. Dan di kami pun juga waktu awal-awal tahun 2020 gitu ya, kita juga butuh pengembangan bisnis perusahaan gitu ya, kita mencoba untuk mengimpor gitu ya beberapa material yang kemudian alhamdulillah gitu ya bisa kita juga disubstitusikan gitu. Jadi sebenarnya produk-produk luar negeri itu bisa kita manfaatkan juga sebagai salah satu mungkin R&D gitu ya, research and development kita, gimana caranya kita bisa mengembangkan produk dalam negeri juga seperti itu. Dan ketiga ini kita harus ramu untuk pelaksanaan proses impornya itu dibutuhkan perencanaan yang matang. Sama dengan proses pengadaan barang jasa, semuanya harus direncanakan secara matang, secara detail, dan eksekusi impornya juga sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena kembali lagi bahwasanya peraturan impor itu mengacunya tetap ke peraturan pemerintah gitu, dari Kementerian Perdagangan, dari uji ada izin impor, ada terkait dengan larangan dan pembatasan seperti itu, dan itu banyak pihak-pihak terkait yang memang harus kita hubungi satu-satu seperti itu. Nah, ini terkait dengan regulasi dan peraturan impor. Sebenarnya regulasi dan peraturan impor ini banyak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini ada Propras, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM dan Investasi, lalu ada beberapa lagi regulasi-regulasi yang keluar gitu ya dari uji teknis dan lain sebagainya, dan ini beberapa peraturan yang saya ambil hanya umumnya saja karena rata-rata untuk semua aturan umum di importasi ini hanya menggunakan materi ini atau undang-undang ini, peraturan ini seperti itu. Yang pertama jelas kita harus ada izinnya dulu berbasis PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko, terus terkait dengan juga peraturan pemerintah penyelenggaraan bidang perdagangan, terus di Kementerian Perdagangan mengatur lagi gitu ya, turun terkait dengan kebijakan pengaturan impor, kebijakan terkait dengan angka nominal impor sendiri, terus ada beberapa ketentuan produk-produk apa saja yang bisa diimporkan seperti itu. Terus kemudian dari Kementerian Keuangan selaku pemilik kewenangan dalam pelaksanaan pungutan bea cukai, pajak-pajak dan sebagainya gitu ya. Terus lalu tadi terkait dengan BKPM atau Kementerian Investasi gitu ya, karena mereka juga kalau di teman-teman di hulu migas itu biasanya mereka memiliki master list atau rencana impor barang yang mereka tuh ajukan dulu ke Kementerian SDM dan sebagainya macam, dan juga difasilitasi investasi untuk mendatangkan barang tersebut. Jadi memang banyak sekali impor-impor yang yang mungkin terdengar ada ya ternyata gitu kan. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi nih aturannya, cuma yang biasa kita temui gitu ya menggunakan aturan ini seperti itu. Dari Pegasol pernah ya pembebasan tarif masuk? Kalau dari Pegasol sendiri kita menggunakan fasilitas trade. Jadi kita lebih ke perjanjian perdagangannya yang kita manfaatkan seperti itu. Khusus Pegasol. Perjanjian trade nanti kita coba jelaskan ya Pak di belakang. Nah, ini yang paling utama nih gitu kan. Pokoknya di setiap agenda, di setiap kegiatan tuh harus ada namanya perencanaan gitu ya. Nah, ini yang pertama kali adalah perencanaan impor seperti itu. Nah, apa sih yang pertama kali gitu ya yang harus punya? Ya izin usahanya dulu gitu kan. Di sini untuk izin usaha impor itu diatur di Permendak 75/2018 terkait dengan angka pengenal impor, di mana di sini dijelaskan bahwasanya untuk mengimpor itu kita hanya punya 2 izin yang memang harus ada
dan masing-masing entitas atau importir hanya bisa mendapatkan satu hanya mendapatkan satu jenis API saja. Jadi dipilih perusahaan tersebut apakah API U atau satu lagi API P. Jadi kalau API U itu digunakan untuk importir yang memang mengimpor barang-barang yang akan digunakan atau dijualkan kembali. Sedangkan kalau API P di sini barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan untuk mendukung proses produksi. Jadi diaturnya berbeda masing-masing ini. Dan di sini ini NIB-nya Pegasol ya, contohnya seperti itu. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa kita memiliki izin usaha API U seperti itu. Nah, ini identifikasi calon penyedia barang jasa. Di sini kenapa sih kita harus mengidentifikasi calon penyedia barang jasa? Jadi pengalaman juga nih ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ada beberapa kali kita mengimpor gitu ya, ada yang langsung ke direct manufacturer sales gitu ya, ada yang manufacturer representatif, ada kalau yang penyedia jasa titipan ini kita belum pernah gitu ya. Kita hanya pernah ke dua jenis ini gitu kan, direct manufacturer sales. Jadi manufacturer bisa menjualkan sendiri gitu ya. Ini rata-rata ada di Eropa, teman-teman. Waktu itu kita pernah impor ball valve dari Ceko, kita langsung ke direct manufacturer sales-nya yang ada di Ceko. Lalu manufacturer representatif, di sini dapat berupa anak perusahaan atau afiliasi, manufaktur, principal, sole agent, sole distribution. Nah, ini kita pernah coba beli gitu ya. Jadi kita berkontrak dengan prinsipalnya dia yang ada di Singapura gitu ya, tapi barangnya dari Abu Dhabi kayak gitu. Nah, yang satu lagi kemarin juga sempat ada diskusi nih dari teman-teman project gitu ya. Mbak Rifa, kita mau order spare part gitu ya, harganya sih nggak gede-gede banget gitu ya. Tapi kalau misalkan lewat perusahaan perantara jasa titipan, harganya jauh lebih murah. Dia cuma dikenakan 10% dari harga barang, sedangkan kalau kita impor langsung atau pakai pihak ketiga, vendor gitu ya, itu 30% gitu kan. Memang gitu. Memang gitu kan, tapi kembali lagi ini kan kita resiko, apalagi ke resiko nih kalau kita ke perusahaan perantara atau jasa titipan gitu ya, karena barang-barang kita kan barang-barang yang dipakai di jaringan kayak seperti itu ya Pak ya. Jadi software itu kalau misalkan apalagi spare part gitu ya, itu kan matters banget ya barang-barang tersebut gitu. Nah, ini juga sebagai kita melihat nih background perusahaan, kemampuan produksinya gimana, pengalaman perusahaannya gimana, reputasi perusahaannya gimana gitu kan. Nah, ini harus kita lihat juga gitu, karena kembali lagi nanti pada saat pembayaran, biasanya pembayaran luar negeri itu tidak mau belakang gitu kan. Kita kan sebagai di Pegasol kan kontraktor gitu ya, pengennya 100% di belakang, tapi mereka kan nggak mau, kalau bisa barang dibayar dulu di depan baru dikirim. Kayak gitu kan. Nah, win-win solution-nya pasti nanti kita apa nih win-win solusinya gitu kan. Nanti ada LC, ada penjelasan di belakang terkait dengan letter of credit. Dan LC itu tuh kenapa calon penyedia barang jasa juga matter gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan kita ternyata barangnya ini emang manufacture gitu ya, katakanlah si valve tadi gitu kan. Nah, tapi ternyata kita belinya ke sole agen gitu ya. Nah, kita membayarnya kemana? Gitu kan, membayarnya ke direct manufacturer-nya ini atau si representatifnya ini gitu kan. Nah, LC itu kan hanya bisa digunakan satu entitas gitu ya. Jadi juga pengaruh nih gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar kita ngeprentelin banget gitu ya, perusahaan itu background-nya seperti apa gitu. Dan kita juga harus RFI kebutuhan tuh yang benar-benar komplit, sekomplit-komplitnya, jenis barangnya, ukurannya, dimensi dan lain sebagainya, bahkan sampai ke packaging itu juga matters seperti itu. Lalu selanjutnya ini juga terkait dengan identifikasi kebutuhan barang. Dan di sini pada umumnya seluruh barang itu dapat diimpor dalam kondisi baru, kecuali beberapa komoditas yang diatur spesifik oleh kementerian atau lembaga lainnya. Misalkan kayak tadi contoh gitu ya, perusahaan pengeboran minyak gitu ya, atau perusahaan tambang gitu membutuhkan barang-barang penunjang
bisnisnya gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka mendatangkan rig dari luar negeri dengan barang yang kondisi baru, itu dia nilai ekonomisnya tidak terlalu ya besar banget lah gitu ya, tidak secara bisnisnya mungkin tidak mendapatkan laba yang banyak gitu kan. Makanya ada beberapa aturan yang membolehkan adanya impor barang-barang tertentu untuk kebutuhan dan barang-barang tertentu itu juga yang sebenarnya kena di barang restricted atau barang prohibited ini gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya barang yang bebas itu adalah ya barang apapun gitu kan. Itu boleh masuk ke Indonesia gitu ya dengan tanpa adanya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur gimana caranya barang itu masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, untuk barang yang diatur atau dilarang gitu ya, ini namanya larangan dan pembatasan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini memang tujuannya adalah untuk membatasi gitu. Contohnya di sini barang yang diatur atau restricted itu ya ada gula, beras, garam, migas, semen, besi baja, seperti itu. Dan misalkan kayak mungkin pernah mendengar kayak kemarin vaksin gitu ya, Sinovac gitu ya, atau beberapa vaksin-vaksin lainnya gitu kan, itu juga barang-barang yang diatur seperti itu. Izinnya boleh siapa aja yang mau impor tuh harus ada izinnya, seperti itu. Dan di sini atau misalkan Bapak Ibu sekalian suka nih koleksi tumbuhan gitu kan, ternyata ada tumbuhan dari luar kita beli dari Afrika gitu ya, itu harus masuk ada persetujuan impor atau laporan surveinya dulu, dia harus masuk karantina terlebih dahulu sebelum barang itu keluar gitu. Jadi memang kalau gitu pembayaran kita bagi dua lagi. Ada beberapa peraturan yang mengatur bahwasanya ini loh barang yang benar-benar bebas, ada barang yang tar dulu nih gitu kan, kita atur dulu untuk masuknya seperti itu. Dan itu harus mendapatkan PI atau laporan survei. Dulu pengalaman waktu kita impor ball valve karena dia turunan besi baja, kita mengurus persetujuan impornya seperti itu dari Kementerian Perdagangan dan Dirmet, karena kan itu barang tekanan untuk mengukur ya Pak ya gitu kan. Jadi kita harus ada PI-nya. Kalau nggak ada PI-nya gimana? Barang nyampe Indonesia nggak bisa keluar. Pilihannya dua, reekspor atau dilelang, dimusnahkan. Kalau istilahnya bea cukai itu dimusnahkan gitu. Seperti itu. Lalu di sini balik lagi, identifikasi kebutuhan barang. Gimana kita bisa tahu barang-barang itu tadi barang bebas, barang restricted, atau barang yang dilarang, seperti itu. Nah, ini identifikasi kebutuhan barang ini menggunakan namanya HS code barang. HS code barang ini ditetapkan oleh World Customs Organization. Jadi seluruh dunia itu 6 digit pertamanya sama. Gitu. Nah, maksimal 10 digit karena semakin barang spesifik, terutama negara-negara tertentu ya, misalkan kita di Southeast Asia gitu ya. ASEAN juga punya nomor kodifikasinya sendiri. Terus makin spesifik, kalian maksimal 10. Seperti itu. Dan di Indonesia, HS Code disusun ke dalam buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Tebelnya itu kayak batako, Pak. Teman-teman sekalian. Jadi waktu dulu ujian, di Rawamangun ya waktu itu saya ujian, itu membawa satu buku gedebok gitu ya, BTKI ini gitu ya, untuk mencari, jadi ada satu materi yang namanya klasifikasi kebutuhan barang ini. Jadi misalkan contohnya adalah meja apa namanya, meja kerja gitu ya. Dia terbuat dari kayu apa, dilapisi apa, dia asalnya dari mana, kayak gitu. Kandungannya 0, sekian persen gitu ya. Saya ingat banget dulu waktu ujian saya dapat soalnya seperti itu, meja tenis meja gitu ya. Ada netnya terbuat dari nilon, terus juga penyangganya dari besi, campuran apa gitu. Nah itu dihitung satu-satuan. Jadi nggak cuma dihitung mejanya kok satu-satu tuh nggak. Seperintil-perintilannya itu juga harus dihitung. Itu ada HS code-nya masing-masing. Betul. Yes. Karena makanya kenapa bukunya sampai setebal batako. Searching deh. Itu benar-benar jadi emang harus ngegotong-gotong tuh, jadi yang lainnya pada bawa goodie bag, kita bawa karung gitu ya untuk ujian aja gitu. Dan di sini sebenarnya
sudah terdigitalisasi oleh ini Indonesian Trade Repository. Dulu namanya INSW atau Indonesia National Single Window, tapi sekarang namanya jadi Lembaga Nasional Single Window. Sebenarnya sama aja, cuma namanya doang yang berbeda. Ini bisa dipilih di official website INSW, terus indonesia.go.id, terus kemudian pilih menu INTR, Indonesia National Trade Repository. Seperti itu. Next. Jadi seperti ini. Contohnya, kita kemarin mengimpor biji polietilen, gitu ya. Hash code-nya berapa, gitu ya. Ini hash code-nya 390120000, gitu ya. Terus ini baru nih, muncul langsung. Oh, HS code-nya 3901200, gitu ya. Dengan jenis berat barangnya segini. Terus di situ ada uraiannya di sini. Nah, si BTKI itu menjelaskan ini nih. Dia di chapter berapa, di section berapa, ukurannya. Iya. Seperti itu. Jadi ini kan 3901 gitu kan. Terus turunannya 392222. Nah, ini turunannya semua tuh. Kayak gitu. Sampai dengan ada maksimal, kalau misalkan dia tidak ada lebih atau lebih spesifik, bisa tulisannya lain-lain. Lain-lain gitu kan. Jadi semakin ke bawah kan biasanya lebih spesifik ya. Contohnya juga ada lagi telur. Dia telur tuh telur hasil genetika atau hasil telur peternak ASI itu berbeda HS code-nya. Kayak gitu. Kayu misalkan gitu ya, kayu mahoni itu ketebalan berapa tuh berbeda HS code-nya. Jadi emang seribet itu klasifikasi untuk barangnya ini. Jadi makanya kalau misalkan kemarin ditanya, Mbak Rifa, kalau misalkan kita mau impor barang X gitu ya, ini berapa ya biayanya? Saya selalu menanyakan kepada teman-teman engineer atau misalkan rekayasa teknik kita yang menghitung RAB, tolong tanyakan ke eksportirnya, HS code-nya berapa. Daripada saya harus mencari gitu ya di beli buku Batako itu gitu ya. Nah, dari situ makanya kita bisa mengidentifikasi barang ini tuh berapa sih biaya masuknya. Nah, nanti setelah ada nih uraiannya gitu ya, terus ketemu nih semuanya, ada berapa banyak gitu kan, BM ya masuknya berapa, PPN-nya berapa, PPH-nya berapa, diatur di aturan mana. Kayak gitu, makanya berapa sih biaya masuknya, tergantung barangnya tuh apa, si HS code ini. Itu tidak masuk di aplikasinya. Betul. Masuk. Betul. Makanya kalau misalkan RFI gitu ya, HS code-nya berapa, gitu. Dimintain aja, nggak apa-apa. Nanti kita cek nih, sambil kita cek, bener nggak sih HS code yang mereka iniin gitu kan. Saya ngecek dari sana. Sisanya yang dapat dimakan, dihasilkan dalam air garam, dikeringkan. Yes, memang seperti itu. Memang seperti itu. Baja dengan ketebalan sekian, campuran mangan, kuningan, apalah, lalala gitu kan, mineral apa, itu spesifik memang. Makanya setebel Batako bukunya gitu. Nah, masuk keluar biaya impornya gitu ya? Iya, ini 15%. 15% biaya masuknya. Mau dia dari ASEAN, mau dia impor dari Amerika, mau dari Korea, mau dari Zimbabwe, 15%. Sesuai dengan masing-masing beda-beda. Betul. Betul. Ini biasanya produsen sudah punya. Mereka tahu, karena pasti mereka ekspor juga. Bagi perusahaan-perusahaan manufacture, pasti mereka ada satu bagian tuh yang ngurusin terkait dengan ekspornya mereka. Karena mereka udah bisa kerjasama sama transporternya, sama kargonya, kayak gitu-gitu. Pasti itu mereka. Gitu. Oke. Terus, selain itu, ini juga ada informasi terkait dengan tarif preferensi. Misal, kalau kita berimpor dengan negara-negara kerjasama perdagangan internasional ini, contoh Indonesia Europe Free Trade Association Comprehensive lalala. Ini negaranya siapa aja sih yang ikut? Betul. Terus ada IJPA, ada ICEPA. Ini sebenarnya banyak. Kalau misalkan diklik tuh langsung keluar tuh tarif preferensinya. Kalau misalkan ada dia bagian dari ikut dari tarif preferensi ini gitu. Bisa aja
yang tadinya kalau misalnya kita belinya ke Europe, di salah satu negara di Europe yang ikut si IECPA ini, bisa aja dari 15% ke 9%. Betul. Karena ada kerjasama perdagangannya itu. Tahun 2024 udah 9%. Naik nih dari 9 ke 6. 2020 udah jadi 6% gitu. Nah, kalau kasusnya yang dulu Pegasol, waktu kita mengimpor mesin gitu ya, karena kita impor dari China, Indonesia dengan China tuh punya perjanjian perdagangan internasional, itu kita dapat fasilitas itu, as long as kita bisa mendapatkan namanya Form A, ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Jadi negara-negara, karena Indonesia bagian dari ASEAN, bekerja sama dengan China gitu ya, kita dapat fasilitas itu. Nol. Yang mesin itu ya, pipa PE itu. Betul. Nol. Nanti contohnya ada di belakang, saya kasih contoh. Gitu. Nah, jadi pokoknya kemarin kunciannya, saya selalu mengingatkan ke teman-teman engineer atau yang merumuskan RAB gitu ya, tolong tanyain HS code-nya berapa. Pokoknya ini semua bermula dari si HS code ini. Itu tinggal minta ke vendornya aja ya? Betul. Tapi nanti sambil kita juga cek benar apa enggak yang mereka sampaikan. Nah, kalau lartas, biasanya di sini ada tulisannya nih. Satuan wajib, detail satuan lihat pada roll lartas. Biasanya di sini ada nih. Lartas, dia pembelian dengan maksimal kilogramnya berapa, tebalnya berapa, itu pasti ada. Pertama besi baja. Bisa tuh dia detail. Lembar per lembarnya ada tuh di BTKI gitu. Oke, di next. Nah, lalu di sini juga identifikasi kebutuhan barang. Misalkan di sini, kalau misalkan tadi kita ada just tip ya, atau perusahaan perantara gitu ya. Nah, ini juga kita harus bayar komisinya mereka dalam PIB. Kayak gitu. Itu jadi dihitung jadi pajak juga. Kayak gitu. Lalu di sini biaya pengemas yang untuk kepentingan pabean. Kita beli gas helium. Kan nggak mungkin kita beli gas gini aja gitu kan. Ada packagingnya. Packagingnya juga kena. Tapi itu kan impor sementara. Kecuali kalau dibalikin ya. Kalau misalkan jadi hak milik, itu harus dibayar full. Kalau misalkan itu kita cuma pinjem doang gitu ya sama si impor sama eksportirnya, buat setelah kita udah habis nih refill lagi dong ke sana gitu. Nah, itu ada kena lagi gitu. Tabung gasnya. Gitu. Terus sama biaya pengepakan itu juga dihitung. Jadi semuanya itu seluruh kesatuan ini dihitung di nilai barang di PO. Makanya waktu pada saat negosiasi itu sampai sedetail itu pembahasannya. Kalau terkait biaya-biaya ini itu ada aturannya atau adjustment? Itu biasanya negotiable. Negotiable kayak kita biasa ya, balik lagi tadi waktu kita RFI gitu ya, kan biasa kita ada semacam bertemu dulu gitu ya sama vendor, barangnya apa gitu kan, terus kira-kira isinya berapa sih satu packing gitu kan, packingnya apa, terus misalkan ini nanti gimana pelaksanaannya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa dinegosiasikan lah pada saat proses pengadaannya seperti itu. Dan ini harus disampaikan pada saat di PO-nya, di purchase order atau kontraknya seperti itu. Seperti apa? Lalu unit of measurement atau satuan barang. Contoh kayak kemarin kita order beli polietilen. Packagingnya ukuran 25 kg. Di package dengan menggunakan palet, terus nanti dimasukkan ke dalam kontainer berapa feet gitu kan, itu juga matters. Karena nanti kalau misalkan ternyata nggak muat nih kayak gitu kan, kita harus ada order lagi kan, nah biaya lagi tuh gitu. Jadi benar-benar dikalkulasikan sama dengan paletnya, ukuran waktu itu pernah juga sempat gitu kan, oh ternyata kurang nih gitu kan, oh ya udah disedikitkan aja, tapi barangnya tidak tercover dalam satu palet loh gitu kan, kayak gitu. Itu matters banget. Jadi ada yang 14 feet, ada yang berapa belas feet gitu kan. Ini juga
penting gitu, karena pada saat negosiasi juga gitu kan nggak mungkin kita mengurangi volume karena hanya tempatnya nggak muat gitu kan. Nah, jadi dia beli 3.000, beli 2.700 saja karena kontainernya nggak muat gitu. Gitu. Nah, lanjut kita identifikasi Incoterm. Sebenarnya Incoterm itu juga lumayan banyak. Cuman memang di sini kita persempit pembahasannya di 3 jenis atau 3 Incoterm ini aja. Yang pertama ex-work, FOB, dan chief gitu kan. Dan di sini saya juga menyarankan ke teman-teman biasanya di komersial atau di BD gitu kan, karena juga ada beberapa kali pernah bertanya gitu ya, sebaiknya apa sih Incoterm yang baik dipilihnya tuh apa sih gitu ya. Saya kembalikan lagi, ini bisnisnya seperti apa. Kalau keproyekan kan dikejarnya waktu. Kalau misalkan untuk investasi, biasanya money, uang gitu ya. Jadi tergantung bisnisnya apa nih, gitu kan. Nah, biasanya mengerucutkan lagi ke 3 ini aja, karena ini yang biasanya dipakai di term pembelian, di PO. Gitu. Jadi ada ex-work, FOB, dan chief. Di next, nah di sini banyak orang-orang bilang ex-work lebih murah. Benar gitu kan, karena sebenarnya importir, kita sebagai importir itu memegang kendali atas pengaturan pengiriman. Jadi kita bisa bebas untuk memilih siapa aja nih mengatur gitu kan. Kita parsialkan, misalkan trackingnya pakai A, terus kontainernya pakai B, terus nanti pada saat nyampe di Indonesia pakai C, D, E gitu kan. Nah, tapi di sini juga harus kita punya kewajiban ini mengurus pengangkutan sendiri, pemilihan transporter kontainer, freight, dan lalala gitu kan. Jadi kalau orang-orang project habis waktu untuk memilih pakai kontainer apa ya, kayak gitu kan. Terus freightnya gimana ya, kapalnya pakai apa ya, direct vessel atau enggak ya, bisa kapalnya itu punya jadwalnya sesuai nggak ya sama project gitu. Biasanya kita tidak menyarankan adanya export karena type pekerjaan timeline-nya itu untuk barang-barang long lead item ya, terutama di project. Lalu FOB ini sebenarnya pengangkutannya dari teman-teman penjual itu sudah sampai nganterin di pelabuhan. Cuma di sini tidak tercover dengan insurance. Resiko apabila barangnya ini tiba-tiba atau misalkan kecelakaan kapal tenggelam atau kebakaran atau perompak atau misalkan kayak kemarin kejadian di Laut Merah tiba-tiba embargo harus muter lewat bawah Laut Afrika gitu kan. Nah, itu harus ada insurance yang bisa mengcover itu gitu. Nah, yang ketiga adalah chief. Sebenarnya prinsipnya sama dengan FOB, namun asuransi barang menjadi tanggung jawab penjual. Ini bisa dinegosiasikan kalau yang chief ini di PO atau di kontraknya kita dengan eksportir atau dengan penjual seperti itu. Nah, balik lagi kalau misalkan tadi Mbak Rifa, jadi baiknya yang mana gitu kan? Kalau misalkan memang buat kebutuhan bisnis yang menjual barang retail gitu ya, itu memang export gitu kan. Karena kan memang kita rutin tuh penjualnya gitu kan. Nggak yang sequence per project. Terus project selesai nggak ada lagi. Kayak gitu kan. Karena bakal habis di waktunya tadi gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan untuk kebutuhan bisnis yang retail atau misalkan penjualan, kita kan membutuhkan biaya yang seefisien mungkin gitu ya. Jadi memang export lebih bisa membantu untuk meringankan biaya gitu ya. Karena pilihannya tadi kita bisa milih sendiri insurance. Kita juga bisa pakai kita minta tolong sama Bank Eksim ngeluarin insurance ini dong. Kita juga percaya sama dalam negeri gitu ya, nggak masalah. Kayak gitu. Terus kalau FOB yang tadi gitu ya, nggak ada insurance-nya gitu kan. Jadi memang kalau beberapa waktu lalu Pegasol pakainya chief gitu. Karena memang nantinya seluruh barang yang masuk ke Indonesia ini dihitung bea masuknya itu, nilai pabeannya itu menggunakan nilai chief. Cost, insurance, and freight. Semuanya. Jadi kalau misalkan nilai export, ya itu harus diubah ke nilai chief. Nilai FOB, tambahin chief.
kayak gitu. Nanti ada perhitungannya lagi gitu. Next. Iya. Tadi yang FOB bukannya transportation dari port keberangkatan itu ditanggung buyer. Yang mana? Freight-nya. Freight-nya udah masuk karena kan free on board. Jadi kapalnya shipment-nya udah ditanggung sama agak beda ya sama LNG. Nah, balik lagi karena tadi kan aturannya berbeda. Ya karena kalau di komoditas LNG, FOB itu kita yang nyari kapalnya. Jadi shipment ditanggung oleh si buyer. Oh, Kalau ini berdasarkan Incoterm 2020 gitu ya Mbak Syifa ya? ya informasi Kalau terbaru. tulisannya kan di name of port of shipment-nya yang di bawah port of destination. Saya nggak bingung dari gambarnya yang merah itu sampai di atas kapal kesannya dari kapal port pemberangkatan ke port destination itu kesannya costnya ditanggung oleh buyer karena warna kuning. Oh iya, karena balik lagi, masukin kalau kemarin ya, masukinnya tetap ke nilai barangnya sih, kayak gitu. Oh, Ya, dari saya ngeliat ini aja sih ininya ya. gambar Oke. panahnya. Oke. Yang misalnya costnya cuma sampai atas kapal ya. Anterin doang ya. Nah, Oke, ya, mungkin nanti coba aku clearance lagi ya, soalnya memang kembali lagi, mohon maaf koreksinya, terima kasih. Mungkin nanti aku coba lihat lagi gitu ya, karena memang FOB ini juga nilai patokan sih sebenarnya bagi teman-teman middle of expert of chief gitu atau chief gitu kan. Jadi kemarin tuh juga tahun 2018 gitu ya, itu juga pernah ada nih terms FOB gitu kan. Setelah baca dokumennya memang mirip seperti yang tadi gitu kan, nilainya sudah masuk ke dalam nilai kontrak gitu. Tapi termnya FOB, tapi nanti coba saya make sure lagi ya Pak ya. Gitu. Terima kasih koreksinya. Coba aku hitung lagi. Tapi balik lagi, semua barang yang masuk ke Indonesia itu dihitungnya nilai chief apapun Incoterm-nya. Seperti itu. Next. Nah, di sini bagaimana apabila terdapat barang yang dibeli dengan cara membawa langsung atau hand carry. Nah, banyak nih juga teman-teman gitu kan. Kita ke Singapura beli krokon gitu ya. Krokon tuh kayak semacam multigas detektor gitu loh. Gitu ya. Kan bisa tuh kecil gitu kan, kotak gitu. Itu gimana gitu kan? Tetap dikenakan maksimal 500 USD per orang, nilainya FOB. Kurang dari itu diberikan pembebasan bea masuk. Dan semuanya dikenakan bea masuk dan PDRI dan harus dideklar di custom declaration menggunakan PIB BC 2.2. Karena untuk PIB barang biasa itu juga berbeda dengan PIB barang bawaan, PIB dimasuk ke kawasan berikat, PIB untuk for sementara, kayak gitu. PIB atau untuk crash handling, misalkan kayak ada, misalkan katakanlah ada orang meninggal gitu ya di luar negeri, pulang ke Indonesia, jenazahnya itu dianggap harus dideklar juga pakai custom declaration. PIB-nya berbeda lagi, seperti itu. Lalu next, di sini identifikasi sistem pembayaran, seperti yang tadi disampaikan, mereka tuh biasanya nggak mau bayar di belakang, gitu kan. Bisa parsial, gitu kan, atau as per termin gitu ya, tapi mereka tetap kekeh bayar dulu di depan, atau win-winnya pakai LC ini, letter of credit. Jadi, letter of credit ini mirip dengan kontrak, tapi dia terkait dengan pembayaran. LC ini berdiri sendiri, dia tidak sama dengan PO. Jadi apapun dituliskan di PO belum tentu sama yang dituliskan di LC. Jadi misalkan kayak gini, terkait dengan asuransi gitu ya. Katakanlah di PO dia tidak menjelaskan detail asuransinya apa gitu ya. Tapi ketika kita mengimpor gitu kan, kita declare insuransinya itu apa aja. Karena itu kan masuk nih sebenarnya ke dalam detail biaya LC-nya nih, karena LC itu kan ada biaya juga gitu. Mereka menghitung tuh keseluruhannya dari nilai barang, nilai freight dan lain sebagainya, dia menghitung ada komisi lah berapa gitu dalam pembuatan
si LC ini kayak gitu. Makanya kemarin terakhir di tahun 2021 itu hampir 2 minggu kita tektok klausul-klausul si LC ini. Gitu. 4 halaman sampai 6 halaman si LC itu gitu ya. Yang intinya kita dengan bank gitu ya, contoh katakanlah Bank Mandiri gitu ya, kita bekerjasama dengan Bank Mandiri tolong mau bikinin LC gitu kan untuk pembelian barang ke negara X gitu ya. Terus nanti si Bank Mandiri ini menghubungi si siapa namanya issuing banknya, si advising banknya yang punyanya si kerjasamanya si eksportir atau penjual gitu ya. Nah dari mereka kan juga bernegosiasi nih gitu kan, tektokan juga gitu ya. Ini pokoknya kemarin kurang lebih 2 minggu untuk apa namanya membahas klausul per klausul di LC-nya itu gitu ya. Terus nanti baru semua apa namanya semua dokumen itu diserahkan gitu ya sebelum kapal itu berangkat. Kayak contohnya packing list, BL, invoice, asuransi barang, itu sudah kita terima untuk kita serahkan ke Bank Mandiri, si yang issuing banknya ini. Gitu. Karena itu sebagai jaminan mereka ke kita. Ya ini kan barang gue nih, gue bayarin nih, gitu kan. Gitu. Jadi barang dokumen ini, CBL, invoice, asuransi barang, itu semuanya harus dipegang sama Bank Mandiri. Once nanti kalau misalkan barang itu sudah sampai, kita mau custom clearance gitu ya, kita bilang sama Bank Mandiri, rilis pembayaran, dokumen itu bisa kita ambil untuk kita custom clearance ke pelabuhan atau di bandar udara. Lalu di sini pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban kepabeanan untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Jadi Pegasol itu kan bukan PPJK gitu ya. Karena PPJK ini yang akan mengeluarkan PIB atau pemberitahuan impor barang untuk di situ diinformasikan berapa bea masuk yang harus kita bayar ke bea cukai sebelum billing dari Direktorat Jenderal Pajak keluar seperti itu. Jadi kita minta tolong gitu ya sama PPJK gitu ya atas kuasa direksi memberikan kita pengadaan juga tuh gitu kan kita berkontrak juga dengan PPJK bahwasanya tolong PPJK atas barang kita tolong dihitungkan pengeluaran PIB-nya gitu kan custom clearance sampai dengan pengantaran di tempat tujuan. Biasanya mereka PPJK dengan transporter mereka satu bisnis gitu. PPJK pasti ada sih transporternya gitu. Jadi di dalam satu BQ itu gitu ya kita juga ada menegosiasikan karena kalau untuk di pelabuhan itu kan ada biaya demurrage. Ada itu jadi untuk demurrage-nya ke kontainer 1 ke kontainer 2, kontainer 2 ke kontainer 3 dan seterusnya itu berbeda harga. Lift off-nya juga berbeda. Jadi itu juga yang kita negosiasikan. Terus juga ada biaya reimbursable yang itu memang biaya dari pelabuhan keluar billing gitu ya kayak gitu. Nah itu pokoknya kita serahkan semua ke PPJK. Pokoknya kita nggak mau tahu barang itu harus keluar sebelum berapa hari gitu ya. Jadi si ini karena kan kelamaan kena red line ya, gitu. Kelamaan kena red line, dibuka, dibongkar gitu kan, itu biaya lagi. Gitu. Dan kalau di pelabuhan itu dia hitungannya per hari. Kalau di bandara dia bukan jatuhnya bukan demurrage tapi kayak biaya gudang. Gitu. Dulu pernah yang Golf itu juga pengiriman pakai air freight gitu ya. Ambilnya di Soekarno Hatta itu juga hitungnya per dimensi barang di gudang gitu. Jadi lebih mahal juga gitu kan jatuhnya kan per dimensi gitu ya. Gitu. Kalau di pelabuhan hitungan demurrage. Dan di sini juga sama transportasi seperti yang tadi gitu ya. Kontainernya apa gitu kan. Ukurannya berapa kan vehicle-nya berapa beda-beda gitu kan ya. Menyesuaikan dengan ukuran kontainer gitu. Dan ini tujuannya kemana gitu kan. Kalau kemarin pokoknya kalau semua ini ya, semua kita keluarin sendiri gitu ya. Contoh kayak kemarin pengiriman ke Karawang tuh nggak nyampe 50 juta untuk ngurus semua ini gitu. Nggak nyampe 30 juta bahkan nggak nyampe. Gitu. Dengan 4 kontainer long vehicle
kayak gitu kan, 4 kontainer yang dibawa, murah gitu. Sampai ke lokasi projectnya. Lokasi projectnya, tapi tergantung ya, mungkin kalau yang di luar itu berbeda lagi gitu. Tapi kita bisa negosiasikan tuh harganya berapa. Jadi kalau misalkan katakanlah ini gampang di DP aja gitu ya, ya itu harganya segini gitu ya, karena memang transportnya itu nggak begitu mahal. Dulu pernah juga barang kita hampir dilelang 2018 kayak gitu kan ya, karena itu tadi apa namanya salah nih mengidentifikasi si PPJK-nya ini ternyata disubkonnya lagi gitu kan. Nah itu yang jadi masalah gitu kan, mereka tiba-tiba biayanya gede gitu kan, terus setelah ternyata kita langsung benar-benar melakukan PPJK, pas keluar kita bayar nggak nyampe dengan biaya segitu gitu. Kemarin juga nih gitu. Next, nah oke, setelah itu semua sudah direncanakan, lalu terkait dengan pelaksanaan impornya. Nah, ini barang dikirim dari pelabuhan atau bandar udara asal, terus dilengkapi dengan dokumen-dokumen importasi yaitu invoice, bill of lading, packing list, certificate of origin atau SKA, surat keterangan asli, certificate of insurance, certificate of inspection atau yang lainnya. Misalnya kalau kemarin kita beli biji polietilen, keluarnya certificate of analysis yang menjamin bahwa barang tersebut sudah di QC atau QA, barang tersebut itu harus ada. Karena biasanya kalau misalkan sampai dengan barang itu dibuka di red line, itu juga dokumen itu juga dipegang gitu sama teman-teman bea cukai asing seperti Surveyor Indonesia ya, tapi versi negara asal namanya itu harus ada sertifikasi quality tentang atau FAT sendiri. Nah, laporan FAT-nya itu jadi lampiran di sini. Kalau sejauh ini sih, ya ada soalnya bagian dari diminta juga di LC. Jadi kalau kita nggak mensyaratkan, biasanya kita mensyaratkan ya. Jadi ada kalau kita mau beli barang di luar negeri, ada prasyarat untuk ada inspektor luar yang dari mewakili kita gitu. Yeah. Jadi kalau kita nggak mensyaratkan kan mereka pasti akan ngasih ini tidak ya. LC yang minta nih, kalau itu nggak dilampirkan nanti duitnya nggak cair, pembayarannya nggak cair, barangnya nggak kirim ke sini juga. Jadi memang antara bank itu juga sudah ada apa ya seperti minimum requirement untuk mereka mencairkan ini aja lampirannya sudah ada. Atau jadi kayak barang aku bayarin dulu gitu kan, karena aku harus yakin bahwa barang ini tuh sebenarnya asli, barangnya ini tuh bisa digunakan, barangnya ini tuh berkualitas gitu. Dan sebenarnya tuh itu juga jadi kredibilitas manufakturnya sendiri, bahwasanya mereka menjual barang tuh oke loh gitu loh. Itu sebenarnya belum nyampe, LC-nya udah cair mas. Iya. Oh ya tadi lupa juga gitu kan, Bu Dewan Dewi untuk mengingatkan. Jadi kemarin itu si LC tadi itu banyak jenisnya. Jadi ada LC 30, LC 60, LC 90. Itu tergantung dari berapa lama si bank ini akan mencairkan atau mengirim uang itu ke bank si vendor gitu kan. Jadi dan biasanya kalau vendor-vendor yang memang kita jarang bertransaksi, mereka tidak mau berpanjang-panjang gitu. Karena ya udah kan udah gue kirim barangnya kayak gitu kan, istilahnya udah di pelabuhan bisa saya kirim, ya udah bayar dong gitu kan, karena kan kewajiban dia sudah selesai di pelabuhan kayak gitu kan. Nah mereka nggak mau tuh gitu kan, biasanya kalau yang vendor-vendor baru 30 hari, sementara untuk pengiriman barang itu kan paling deket lah ya gitu kan, katakanlah dari China gitu biasanya itu 11 week paling cepat kayak gitu kan. Kalau misalkan dia pakai transit dulu gitu ya, nggak direct vessels kayak gitu kan. Nah, itu beda lagi. Kan waktu lama lagi, sementara LC kan tetap LC 30 nih. Kayak gitu kan. Ya udah barang udah cair dulu. Uang udah cair dulu. Kalau vendornya baru tapi bisa dinegosiasikan sih oke-oke aja gitu ya. Cuma kan menyesuaikan dengan time maksimal barang itu nyampe gitu ya. Cuma mostly mereka juga kan kewajiban selesai sampai pengantaran barang gitu. Sisanya ya jadi resiko kita gitu. Makanya harus ada insuransinya itu sendiri. Nah, terus balik lagi. Nah, si insurance ini itu tidak boleh tanggalnya lebih dari tanggal BL.
Kalau nggak tuh nggak dianggap atau tidak berlaku. Tanggal Bill of Lading. Jadi misalkan katakanlah Bill of Lading ini kan bukti bahwasanya barang itu sudah berangkat, gitu kan. Nah, Certificate of Insurance itu tidak boleh lebih dari tanggal BL atau dan si COO dan sebelum atau maksimal sama dengan tanggal BL. Kayak gitu. Kalau enggak terjadi sesuatu ketika udah jalan tapi belum ada asuransinya. ya, betul. COO pun juga. Terus setelah barang udah nyampe, barang udah di laut gitu ya. Nah, kita hanya bisa tracking vessel. Beda. Tracking vessel schedule-nya gitu. Nah, karena kan nanti di PIB itu ada nomor kontainer, itu bisa kita lacak dia pakai kapal apa, dia udah nyampe port mana, kayak gitu kan. Kita bisa detect. Terus nanti ada pemberitahuan barang akan tiba atau notice on arrival. Biasanya itu bisa berkali-kali karena bad weather bisa kayak gitu kan. Atau biasanya dia belum, kalau yang dia transit vessels gitu ya, dia harus menunggu kapal selanjutnya, jadwalnya lagi gitu kan. Terus pokoknya bisa berubah-ubah sih notice on arrival ini. Terus ketika memang barang sudah, biasanya 1 hari sebelum dia berangkat, BC111 ini udah keluar manifest information. Jadi satu kapal itu ngangkut barang apa aja, punya siapa aja, berapa berat dan lain sebagainya itu ada di BC111 ini. Dan biasanya nanti juga ada di belakang BC111 itu menginformasikan lengkap tuh seluruhnya. Alamat yang misalkan katakanlah Pegasol gitu ya, di jalan kayak Zainul Arifin nomor sekian, NPWP-nya sekian gitu ya. Nah, biasanya ada kesalahan ketika memberikan address di situ. Biasanya kan kita taunya atau menulis kalau enggak alamat yang ada di NPWP. Betul, karena kan si Bea Cukai taunya itu barangnya Pegasol, terserah mau Pegasol nanti mau ngirimnya ke ke Sorolangun, mau ngirimnya ke Balikpapan, mau ngirimnya kemana, taunya NPWP-nya Pegasol ya, Pegasol yang di Ketapang, Zainul Arifin. Jadi nggak menuliskan tuh PT Pega Solution area Jargas katakanlah kayak gitu, nggak bisa. Itu harus readdress. Kalau nggak sama, ya udah nggak bisa dikeluarin, nunggu sampai readdress dulu. Berarti harusnya readdress itu dilakukan sebelum pengiriman gitu. Sebelum ini, kita harus memastikan yang tercantum di PO invoice packing list yang ini dokumen-dokumen importasi itu alamatnya sudah sesuai. Alamat proyek misalnya. Enggak, alamat sesuai dengan NPWP Pegasol. Kalau kita mungkin ke site gitu kan itu nanti kalau yang dilihat adalah si incotermnya itu barang itu tuh sampainya di mana, kan tadi cuma di Chief gitu kan, cuma sampai nyampe di Jakarta doang nih, Tanjung Priok gitu kan. Tapi kan sampai ke Karawangnya itu itu kan urusannya Pegasol karena kan ternyata Chief doang gitu. Kayak pelabuhan aja kayak gitu. Jadi waktu itu pernah udah hampir keluar PIB gitu kan, ternyata setelah dicek lagi gitu ya, manifestnya salah, alamatnya di Kerta, Pegasol Karawang gitu, nggak bisa. Kalau alamat tujuan barang itu yang PPJK itu ya? Iya, yang ngurusin PPJK. PPJK ya. Dan biasanya kalau PIB itu kan mereka udah kasih tahu informasi kita, Mbak, ini udah semua udah keluar nih, si BC11 udah keluar gitu ya. Jadi kita mau rilis PIB gitu kan. Oh iya boleh, dihitungkan terlebih dahulu ya gitu kan. Nanti draft PIB-nya itu bisa kita mintain. Jadi kita hitung kembali benar apa enggak gitu perhitungannya mereka. Meskipun karena mereka kan udah pakai sistem ya di CESA namanya. Itu yang CESA Bea Cukai. Yang bisa mengakses tuh ya hanya pelaku ekspor, impor, sama BPJK yang benar-benar langsung direct untuk mengurusi importasi dan ekspor dan lain sebagainya itu. Gitu untuk pemberitahuan ekspor, pemberitahuan impor kayak gitu karena semua di sistem CESA itu gitu.
Terus ini pembuatan pemberitahuan impor barang, si PIB itu oleh PPJK, terus pembayaran biaya masuk, PDRI, Custom Clearance. Pembayaran biaya masuk dan PDRI ini langsung kita bayarkan. Nah, ini juga kita harus menginformasikan dulu ke teman-teman keuangan. Sebenarnya, once ketika LC itu kita bernegosiasi itu kan, kita juga bilang ke teman-teman, ke teman-teman keuangan, tolong siapkan at least gini uangnya gitu kan. Katakanlah, misalkan kayak contohnya kemarin kita order mesin gitu ya, harganya 5M gitu. Terus ternyata biaya masuk dan PDRI-nya 500 juta, katakanlah kayak gitu ya. Pokoknya nanti kurang lebih segini nih harus disiapkan gitu kan. Dan karena ini harus cepat pembayarannya kayak gitu. Karena kalau enggak kelamaan di pelabuhan, demurrage-nya makin tinggi gitu kan. Terus juga bakalan kena red line kalau kelamaan. Sebagai custom clearance dikeluarkan barang itu dari pelabuhan seperti itu. Terus yang terakhir tracking pengangkutan barang sampai dengan lokasi tujuan akhir. Karena tadi kita sudah berkontrak dengan BPJK gitu ya kemarin gitu kan. Karena dia juga ada izin usaha untuk pengangkutan barang transportasi sekalian aja gitu. Oke. Next. Nah, ini pajak biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi biaya masuk itu pungutan atau biaya dari barang impor, sementara PDR itulah pajak. Sebenarnya mirip-mirip sih, kita pokoknya kan ya udah pajak aja gitu kan. Tapi istilahnya mereka biaya masuk pungutan, pajak dalam rangka itu pajak ya PPN, PPh, PPNBM dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah kalau biaya masuk itu ada biaya masuk biasa, ada biaya masuk tindak pengamanan, biaya masuk anti dumping, biaya masuk pembalasan, biaya masuk imbalan. Ini bukan sketsa tertentu gitu ya. Saya juga nggak begitu hafal gitu ya biaya masuk karena yang dilakukan hanya biaya masuk biasa aja gitu ya. Nah, terus di sini tadi sudah saya sampaikan bahwasannya seluruh nilai pabrik harus dalam Incoterm Chief Cost Insurance Spread, Cost Insurance and Rate. Next. Nah, ini perhitungan biaya masuknya pajak dalam rangka impor. Biaya masuk ini dihitungnya adalah tarif sesuai dengan tadi device code. Berapa persen? Kalau misalkan tadi 15%, berarti 15 dikalikan nilai chief-nya berapa, dikali NDPBM. NDPBM itu kurs. 15%, Pak? Ya, berarti 15% kali nilai chief-nya. Katakan nilai chief-nya 7.000 USD gitu ya. Terus dikalikan dengan kurs gitu kan. Itu berapa? Itu yang dijadikan biaya masuknya yang kita bayarkan. Terus PPN-nya berapa? Tarif kita berapa tadi? 11% gitu ya. Terus nanti kalau misalkan tahun depan naik 12% ya 12% kali nilai BM. Nilai BM-nya itu besaran tarif yang masuk diatur berdasarkan nilai BM. Nilai BM itu si tarif ini yang atas biaya masuknya berapa dikalikan nilai chief kali NDPBM. PPh-nya pun juga sama. PPh-nya 2,5 kalau yang nggak punya api gitu ya. Sebenarnya bisa cuma kena PPh-nya 7,5 beberapa tadi ya. Kalau agak lupa. 7,5. Nah, kalau misalkan tadi, kalau misalkan kondisinya nggak achieve gimana gitu kan? Ya freight-nya dihitung sama insurance-nya. Nah, kalau Incoterm bukan chief, insurance itu harus dibeli sendiri oleh importir dalam atau luar negeri. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya kerjasama gitu ya, asuransi di luar negeri gitu ya kita bisa beli asuransinya di luar. Terus kalau misalkan ternyata di dalam lebih percaya, ya udah kita keluarin aja nih si insurance-nya gitu kan. Atau bisa dihitung sebesar 0,5 dari nilai CFR atau FOB. CFR itu sama kayak FOB, cuma dia pakai pesawat terbang. Istilahnya doang yang berbeda gitu. Namun resiko barang pada saat pengiriman, ya resiko tadi ya hilang, kebakaran, pesawat ditembak, tiba-tiba perompak, ada blokade dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, apabila Incoterm bukan chief, besaran nilai freight-nya dihitung sebagai berikut. Kalau dari negara ASEAN dia 5%. Kalau dari ASEAN dan Australia dia 10%. Kalau dia selain keduanya 15%. Karena kayak tadi gitu kan, export gitu ya, itu semuanya diubah ke nilai chief. Dan nilai freight-nya misalkan katakanlah dari Amerika gitu ya. Ya udah 15% nilai freight-nya. Dari nilai barang di
si dari atau FOB-nya. FOB. Jadi kan FOB jadi FOB-nya kan dihitung dikembalikan lagi. Dihitung ke FOB dulu kan, kalau misalkan nilai besaran freight-nya berarti kan dihitung ke FOB dulu nih. Berarti kan nilai misalkan katakanlah nilai export-nya berapa gitu kan. Terus ditambahkan nilai freight gitu kan. Terus ditambah lagi nilai insurance kan jadi shift tuh. Cost-nya kan export. Insurance-nya ya tadi beli insurance sendiri gitu kan, atau 0,5. Nah, si freight-nya ya ditambahkan 15% gitu. Keduanya Pak. Terus baru nanti setelah tahu nilai shift-nya berapa, baru dibayarkan biaya masuk, PPN, dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada biaya masuk yang itu Mbak 5% sama 7,5%. Sama 7,5%. Kan BM tuh ya. BM tadi kan 15% ya. Iya. Kalau kita biasanya konsumsi yang tadi itu 7,5 sama 5%, dapatnya 12,5%. Mungkin karena jenis barang, jenis komoditasnya berbeda. Dan kembali lagi tadi, kalau misalkan ada fasilitas gitu kan, itu kita kan pakai fasilitas SCFTA, Free Trade Area dari China gitu ya. Di aturannya nggak 0% nih, kayak gitu kan. Ya udah berarti BM-nya 0. Kita cuma bayar PPH aja, gitu. Misalkan itu yang PPH malah kita itu. PPH itu banyak berjasa ya. Kan dalam rangka impor, jasa impor. Jasa impor, 1% atau 7,5%. Dia nggak punya. Nanti di belakang ada totalannya Pak. Jadi kita pernah impor sampai 30 ya. Kurang lebih 30% dari harga pasar. Ini mesti ya Bu. Kalau sama PPJK dan yang lain-lainnya. Lanjut. Nah, ini tadi custom clearance gitu ya, ada surat kuasa direksi ke PPJK bahwasanya direksi sudah memberikan kuasa tolong untuk barang saya dikeluarkan gitu ya dalam jangka waktu sekian. Biasanya ada tuh di pernyataannya berapa lama gitu kan. Terus ya NIB yang membuat API, NPWP, NIK, di NIB-nya nomor-nomor itunya ya, dulu kan masih pakai siup gitu kan namanya NIK. Terus surat izin importasi barang lartas, kalau misalkan dia barang lartas, misalkan tadi kita impor besi baja ball valve gitu ya, kalau misalkan nggak ada izin lartasnya atau laporan surveinya, kalau misalkan dibutuhkan itu ya nggak bisa keluar gitu, harus nunggu itu dulu baru bisa keluar gitu. Terus ini surat bebas biaya masuk atau fasilitas impor. Itu kemarin kita pakainya Form A SCFTA. Itu juga digunakan sebagai COO atau SKA, surat keterangan asal. Terus yang tadi nih, invoice asli, certificate of origin, delivery order, bill of lading, dan lain sebagainya. Biasanya saya minta kopi 5 kopi. Gitu, kayak dilegalisir gitu lah dari si eksportirnya gitu ya. Saya minta 5 rangkap original kayak gitu kan. Karena somehow pada saat ini gitu kan dibutuhkan banyak nih, biasanya 3 dokumen-dokumen asli itu dibutuhkan buat kita ke pelayaran, membuktikan bahwa itu barang kita, untuk kontainer kayak gitu, sama untuk custom clearance sendiri. Makanya kita minta 5 gitu buat jaga-jaga aja dikit. Nah, kalau misalkan ternyata dibutuhkan lebih gitu, jadi misalnya mintanya kopi 5 biji, 5 rangkap. Lalu tadi unit pemberitahuan impor barang yang resmi setelah BC 2.0 ke BC 2.3 melalui kawasan atau yang pakai kawasan berikat ya di BC 2.3 yang sudah dibayarkan ke negara, terus yang kemudian penjaluran green, yellow atau red line. Terus baru semuanya udah oke, komplit gitu ya, barang bisa keluar. Itu paling cepat seminggu waktu itu. Paling cepat itu langsung cacat pembayaran semuanya, minta tolong keuangan, bayar sekian ratus juta. Untuk bilang keluar. Nyampe tengah malam, ingat banget. Nyampe tengah malam, nyampe Karawang waktu itu. Nah ini tadi Pak, realisasinya gitu ya. Contoh nih ya, kita beli 50.000 USD, kalau dikonvert ke rupiah 700 juta gitu ya. Karena tadi kita ada biaya LC, kita negosiasi sama Bank Mandiri, dia punya komisi sebesar 0,41% dari nilai si 700 juta ini gitu. Nah, ini
pas LC ini semakin lama pembayarannya si 30-60 itu semakin murah atau semakin mahal biaya? Nah, itu belum pernah coba sih Mas. Itu karena ini tergantung negosiasi sama banknya gitu. Tapi sejauh ini sih mereka belum informasikan sih sekali kita bikin gitu ya. Mereka hanya menegosiasikan besaran fee-nya ini aja gitu. Proses fee-nya mungkin ya juga ada consider itu 30, 60, 90 kayak gitu kan. Tapi karena belum pernah mencoba jadi saya belum bisa jawab gitu. Pada intinya ada fee lah yang mereka minta dari total si barang ini gitu. Jadi nggak ada paketnya gitu maksudnya. Misalkan katakanlah di bank Exim gitu katakanlah dia 1% malahan lebih mahal itu bisa gitu. Negosiasi dan kedekatan kita sama banknya sih sebenarnya. Kemarin kita berdasarkan perkiraan pengiriman ya. Perkiraan pengiriman barang dari sana ke sini itu berapa lama. Jadi kita kasih, tapi ternyata mereka kemarin pakai kapalnya transit, jadi duluan duitnya cair sama barangnya nyampe. Nah, waktu itu kondisinya lagi COVID recovery, ya, jadi susah ada kapal dan kontainer juga shortage. Terus di sini ada delivery order pelayaran, jadi once kalau misalkan tadi nih gitu kan barang udah nyampe, nah untuk si kontainernya ini gitu kan, ini kan juga harus dikembalikan nih ke pelayarannya gitu kan. Nah ini bayar lagi gitu. Ini kan ada kontainer imbalance charge, THC at discharge, import service charge, lalala. Mereka nanti sebelum PIB itu juga keluar gitu ya, ini kita tembus dulu si delivery ordernya ke pelayaran. Misalnya kayak ke Posko, ke Lion, atau Samudra Indonesia gitu ya. Nah ini kita harus bayar nih ke mereka sebelum PIB itu cair. Gitu. PIB itu dibayarkan. Terus ya udah kita biaya masuk gitu kan. Karena ini kita tadi pengadaan raw material 15%, negaranya dari negara non ASEAN dan non Asia, Australia dan gitu kan. Jadi ya udah nggak dapat fasilitas gitu kan. Baru nih gitu kan, baru keluar dari si Uni Emirat Arab ini tuh kemarin perjanjian internasional trade-nya itu baru tahun 2023 gitu. Ada mungkin sekarang lebih rendah tarifnya gitu kan, karena at that time belum ada perjanjian itu, jadi ya nggak ada. Jadi kita bayar ya maksudnya 15%, PPN 10%, import 2,5%, jadi 30%. Terus juga custom clearance-nya gitu kan. Tadi kita ada terus ada mindahin tuh dari kontainer satu ke kontainer lain gitu kan. Harga satu kontainer dengan kontainer yang selanjutnya itu berbeda gitu kan. Terus ada adminnya juga, ada biaya untuk pembuatan PIB-nya, tracking-nya, dan biaya PPN, PPJK dan segala macam, dan ada biaya yang bersih. Ya kurang lebih seperti ini yang sudah pernah kita laksanakan. Makanya kemarin waktu pada saat teman-teman project itu bilang, ya soalnya kalau kita sih sebenarnya dibantu sama penyedia barang jasa dalam negeri gitu ya untuk mendatangkan barang ini gitu. Bayarnya 30% Mbak. Memang gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata di 20-30% tuh ya wajar. Gitu. Paling diusahakan itu tadi belinya ya di negara-negara yang punya inilah gitu fasilitas kayak gitu kan. Gitu. Atau biasanya juga kan kita nego barang gitu ya. Nego barang, saya mau COO asli gitu ya, dari misalnya katakanlah Kadin Uni Eropa gitu ya, itu akan berbeda dengan COO dari manufacturer. Biasanya kan ada manufacturer yang dia sudah diberikan authorized dari Kadin negara masing-masing untuk mengeluarkan COO atau SKK. Nah, cuma permasalahannya itu kan juga bayar gitu kan, nah, itu bisa menambahkan lagi. Kadang kalau misalkan vendor yang kita nggak bisa ngasih COO ini ya karena memang pada saat negosiasi dia menurunkan harga untuk tidak memberikan COO asli gitu. Atau biaya-biaya yang lainnya gitu. Dia bisa mengeluarkan suatu keterangan bahwasanya ya ini emang barang asli dari kita, manufaktur kita gitu kan. Cuma memang kita untuk COO yang diminta gitu ya. Ada biaya lagi gitu. Ada bedanya Mbak COO yang dikeluarkan oleh manufakturnya langsung dengan yang tadi
PO bahwa ada udara? Perbedaannya sih ya apa namanya bentuknya ya gitu kan, apa namanya biasanya kan kalau dari apa namanya saya lupa ada contohnya apa enggak, yang kayak waktu itu Bolt valve gitu ya, itu keluar dari Uni Eropa lalala gitu kan. Tapi kalau misalkan dari mana waktu biasanya kan ya udah manufacturer misalkan katakanlah Miller gitu ya, apa namanya menyatakan bahwasanya originnya asli dari negara ini gitu. Pun juga sebenarnya waktu kita impor si ini raw material ini, karena dia itu si Borouge ini gitu kan, dia kan emang base-nya di Dubai sana gitu kan. Jadi dia diberikan authorize bisa mengeluarkan CO sendiri gitu. Tapi bisa dibuktikan karena mereka juga kebetulan si Borouge ini itu kayak BUMN-nya Dubai gitu. Untuk menjual untuk memproduksi si material ini gitu. Tapi kalau kita beli barang raw material gitu yang diberikan hanya COO dari manufakturnya, sebenarnya itu cukup apa enggak? Kita tahu memang hanya atau ada barang-barang tertentu yang harusnya nih COO-nya ada cap stempel Kadin dari negara tersebut nih gitu, karena mungkin harus ada tes lagi yang harus dilakukan gitu. Biasanya sih provennya mana kalau misalkan kalian diberikan authorize oleh pemerintah kan dari Kadin gitu ya, apa namanya bisa mengeluarkan SKA sendiri. Jadi istilahnya legalitasnya benar apa enggak. Atau misalnya nggak ada surat pernyataan aja gitu. Oh ya udah berarti kalau kayak gitu saya minta SKA atau CO asli gitu ya. Tapi pasti mereka selalu bilang itu tapi ada berbayar ya Bu gitu. Diurusin cuma balik lagi. Dan biasanya nih gitu kan, dulu kan kita juga beberapa kali ada beberapa barang yang kita beli nih gitu kan, barang-barang itu sebenarnya barang dari luar negeri gitu ya. Ngecek keasliannya itu ya dari CEO itu gitu kan. Karena itu pernah juga ada yang nakal gitu kan. Kita ngelihat dari dokumen si CEO-nya itu, biasanya di bawah ada barcode. Pas dicek ternyata pengirimannya nggak sesuai dengan dokumen DO-nya dari mereka yang ngirim ke kita gitu kan. Nah, belum saya kembalikan. Saya maunya yang CEO asli yang bukan buatan kayak gini karena nggak sesuai dengan scan QR barcode-nya. Jadi barang saya itu pakai COO yang mana gitu kan. Takutnya barang itu sama nih, misalkan katakanlah sama-sama ball valve gitu ya, ukurannya sama, tapi ternyata barang tersebut punya orang lain, meskipun sama gitu kan. Gitu. Jadi per masing-masing barang itu tuh punya identifikasi pengeluarannya sendiri gitu. Untuk memastikan pengecekan barcode itu tuh pakai apa sih Mbak? Kita scan biasa aja sih Bu. Terus nanti dia keluarnya modelnya sertifikat sama gitu kan. Nah waktu itu ketahuan kan bisa ada tanggalnya tuh, tanggal pengeluarannya di bawah sebelah kiri, pojok bawah kiri itu ada tanggal yang misalkan katakan 20 Agustus 2024 gitu ya. Pas di scan ternyata loh apa namanya dia terlambat ternyata 25 September katakanlah kayak gitu. Saya kejadiannya waktu itu kayak gitu. Ya untuk menghindari denda gitu kan. Itu clue-nya juga tuh Mbak Anggun kalau mau audit gitu kan. Kalau misalkan mau ngecek asli apa enggak, barangnya benar apa enggak, terlambat atau enggak gitu. Itu dari situ. Ceknya sampai ke situ. Makanya delivery order COO itu kan dilampirkan pada saat pembayaran. Ya, karena itu dicek benar apa enggak sih barang ini nyampainya di tanggal itu. Dan akhirnya waktu itu case-nya adalah ya udah pakai potong anggaran tahun depan gitu. Karena terlambat. Next, nah ini contohnya BL ini dari Shanghai ke Tanjung Priok pakai kapalnya Cosmo Durban, terus ada nomor BL-nya di atas ini nomor ada juga ininya. Oh, ada di lampiran bawahnya sih nomor kontainernya itu ada. Jadi BL tuh biasanya juga panjang, ada keterangan per masing-masing kontainer itu seperti apa. Nah, terus ini juga cargo transportation insurance. Certificate insurance-nya seperti ini. Nah, ini itu kalau misalkan kita bernegosiasi dengan vendor itu kita bisa minta, misalnya kalau di sini kan
ada ini nih klausulnya dia, kita beli tulisnya apa aja sih gitu kan. Misalnya cuman klausul yang basic gitu ya, kalau misalkan ada barang apa namanya hilang di tengah laut gitu kan, atau misalkan ada kebakaran, atau misalkan ada apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau nambahkan apa asuransi yang lebih gitu ya, kita bisa gitu. Tapi nanti ditambahkan di nilai PO barangnya itu gitu. Nah, terus di sini juga ada packing list. Packing list ini juga harus declare semuanya. Nah, kejadian ini kan kita sebenarnya mengimpornya mesin aja nih gitu. Nah, tadi kan waktu itu kita FAT, ada sisa raw material yang kita tinggal waktu itu gitu kan. Nah, si vendornya bilang, "Dan ini bawa aja," gitu kan, buat uji coba lagi trial di Indonesia gitu kan. Itu harus kita declare, karena kalau enggak, ini akan jadi pertanyaan, loh kok di apa namanya di sini bilangnya cuma mesin tapi kok ada raw material gitu kan. Tetap harus declare meskipun Rp1 atau disesuaikan dengan nilai barang aja yang sesungguhnya berapa. Misalkan katakanlah satu pack itu $10 katakanlah kayak gitu, udah dideklarasi $10. Atau kalau misalkan nggak yakin ya udah $1 aja gitu, tapi harus di-declare kayak gitu. Terus yang sini juga notice on arrival, di sini menjelaskan kapan mau tibanya si barang itu gitu ya. Kalau misalkan ada keterlambatan, dia akan mengirimkan lagi NOE bahwasanya kapal delay selama berapa hari gitu. Itu ada keterangannya di notice on arrival ini. Next. Nah, ini contohnya PIB seperti yang tadi disampaikan bahwasanya di sini adalah nilai chip. Importirnya PT Mega Solution, alamatnya sama dengan NPWP, harus sama. Lalu di sini karena nilainya udah chief, asuransi sama freight nggak perlu dihitung lagi. Gitu. Di sini juga ada keterangan pelabuhan muatnya di mana, ada transitnya di mana, tujuannya kemana. Terus di sini ada masing-masing nomor kontainer. Sini keterangan barangnya apa aja. Nah, nanti dibayarnya berapa dituliskan di sini. Gitu. Dari perhitungan yang ini, tarifnya kena berapa sih? Oh, 15%, 10% sama 10%. Satuannya apa? Kilogram, berapa bag itu dituliskan juga. Nah, benar-benar harus detail di declare PIB-nya. Ini bisa juga berhalaman-halaman. Ini ada halaman kedua, ketiga, keempat, selanjutnya karena itu menjelaskan per masing-masing barang di masing-masing kontainer. Yang di sini siapa, Mbak? PPJK. Setelah si inward manifest ini keluar, gitu. Nah, yang tadi nih, misalkan contoh ya, ini nama penerima PT Mega Solution. Nah, alamatnya ini kan di gedung C gitu, tapi kan lalala. Misalkan tadi ternyata kirimnya ke Karawang di Bukarta, lalala gitu. Ya ini nggak bisa keluar karena ini salah sesuai dengan NPWP. Dia harus diubah dulu si inward manifest-nya ini di pelayaran, karena kan inward manifest ini punya pelayaran yang diinformasikan ke bea cukai jadi BC11. Dia punya barangnya misalkan katakanlah Chandra Asri, gitu. Misalkan barangnya siapa lagi juga ya kita tahu satu kontainer kita gitu, bareng-bareng sama mereka. Jadi kalau misalkan kita full kontainer FCL itu barang kita full gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bareng-bareng ya udah ada barang siapa aja di dalam satu kontainer. Nah, ini yang tadi contoh pemberitahuan COO atau SA dengan fasilitas. Paling kanan itu bilangnya ASEAN China Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin, Form E. Nah, ini berlaku kalau misalkan kita direct vessels atau misalkan kita bisa transshipment di negara yang sesama punya si perjanjian ini. Karena kita pakainya ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Jadi kalau misalkan pengiriman barang dari China langsung dari ke Jakarta itu bisa. Kalau misalkan China mampir ke Korea Utara terus ke Jakarta itu tidak berlaku. Kalau China mampir ke Singapura bisa. China mampir ke Malaysia bisa. As long as negara-negara yang punya bersamaan dengan yang ada bergabung di dalam satu perjanjian perdagangan internasional tersebut.
Itu kurang lebihnya. Setelah ini semua selesai, barulah kita dapat barangnya, kita gunakan semaksimal mungkin untuk proses bisnis perusahaan seperti itu. Mungkin itu sekian dari kami untuk menyampaikan. Seperti yang tadi juga Bu Agit sudah ngomongin di depan gitu ya, bahwasanya sinergi kita antara PLI dengan Pegasol ini adalah bring solution to make it happen.